Baik, kita lanjutkan dialog saya ke Mas Adi. Mas Adi melihatnya tadi sudah disampaikan dari Bang Riza, kemudian Bang Doli sebenarnya setuju-setuju saja dan sudah sempat juga diungkapkan begitu beberapa nama. Tapi memang dinyatakan kalau dari Gerindra sendiri melihat sosok Ridwan Kamil ini memang layak gitu untuk bertarung di Jakarta. Ya sebenarnya kalau mau jujur secara alamiah semua orang itu ingin maju sebagai calon gubernur Jakarta. Jadi eksposurnya jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Apapun judulnya, Jakarta ini kan epicentrum peradaban, segala peradaban, peradaban ekonomi, peradaban politik, peradaban, semuanya ada di Jakarta. Jadi batuk aja itu bisa viral kalau di Jakarta. Apalagi bikin sesuatu yang sifatnya monumental. Oleh karena itu, dalam konteks inilah sebenarnya Ridwan Kamil, Heru, atau Bang Riza, Ahok, kemudian Anies Baswedan pasti ingin jadi gubernur Jakarta. Tapi at the end of the day-nya, kalau kalkulasi politiknya nggak rasional, saya kira siapapun yang ingin bertanding itu, apalagi ada opsi lain, maju di tempat yang lain, saya kira pasti juga akan diurungkan niatnya. Betul bahwa Jokowi dari Solo nggak dikenal orang tiba-tiba menang di Jakarta. Karena dulu nggak ada tawaran maju di Jawa Tengah misalnya. Kalau ada tawaran di Jawa Tengah dan kemungkinan relatif lebih terbuka menang di situ, mungkin ke Jakarta nggak terlampau berani. Lawan Foke yang petahana disupport oleh partai penguasa saat itu, sehingga opsi-opsi kemungkinan di Jawa Tengah akan lebih menguat ketimbang di Jakarta. Dalam konteks itulah sepertinya memang dulu ketika dipersepsikan Anies nggak akan maju ke Jakarta, Ahok nggak muncul lagi namanya, atau nama-nama lain yang besar dikaitkan dengan Pilkada Jakarta itu tidak muncul, Anies memang jadi satu-satunya orang yang kemudian jadi pusat perhatian, the one and only. Kalau Ridwan Kamil yang maju, tak ada Anies, tak ada Ahok, dan tak ada yang lain, kemungkinan akan menang. Tapi pasca Pilpres, konstelasi politik berubah secara total. Tiba-tiba Anies maju lagi, tiba-tiba PDIP memunculkan nama Ahok. Iya kan? Ini yang sepertinya konstelasi yang dulu agak landai dikuasai oleh Ridwan Kamil secara perlahan berubah. Jadi basis-basis loyalis Anies, Ahok ini sedang bermunculan di mana-mana dan semakin mengeras. Jadi kalkulasi semacam inilah sepertinya yang dihitung betul oleh Golkar. Kok rasa-rasanya kalaupun toh Ridwan Kamil dapat rekom untuk maju di Jakarta juga, jika dihadap-hadapkan dengan Anies dengan yang lain, agak sulit untuk memenangkan pertarungan. Oleh karenanya diesklus kembali ke Jawa Barat. Kayaknya lebih realistis di Jawa Barat deh. Kalau Jakarta, marilah runding yang lain, kan kira-kira begitu. Tapi sekali lagi, ketika Golkar ada di situ, Gerindra, PAN, dan Demokrat dalam KIM, jadi keputusan politik atas nama KIM tidak bisa lagi atas nama partai per partai, tapi atas nama kepentingan kolektif dan kolegial. Dalam konteks itulah independensi partai itu diserahkan pada kepentingan politik bersama. Ini yang rumit, yang sepertinya sedang dihitung betul oleh Golkar dan Gerindra khusus. Baik, saya ingin ke Bang Doli. Bang Doli, kita kan ngomongin Ridwan Kamil nih, soal dia mau pilih Jakarta atau Jawa Barat. Tapi dari RK-nya sendiri sebenarnya apa sih keinginannya? Jangan-jangan dia memang pengen ke Jakarta karena untuk mengejar sesuatu yang lebih besar nantinya di ujung jalan ke depan begitu. Bang Doli. Ya, yang paling tahu hati dan keinginannya Ridwan Kamil ya Ridwan Kamil sendiri ya. Tetapi kan dia pengen Jakarta. Iya, nanti tapi kan begini, seorang kader ya, sebuah partai politik tentu kan harus juga nanti akhirnya mengikuti keputusan partai ya gitu. Nah, kemarin memang di awal-awal itu ya Ridwan Kamil juga punya punya keinginan juga. Nah, makanya kan kami nggak sembarangan ya, artinya mengeluarkan surat tugas kepada seseorang di dua tempat itu kan artinya sudah ada pembicaraan. Kalau orang yang bersangkutan itu tidak mau di awal mengatakan udah saya fokus di Jawa Barat saja ya, mungkin kan cuma Jawa Barat saja. Tapi waktu itu saudara Kamil juga punya niat juga ya, punya niat juga untuk berkompetisi di Jakarta, karena waktu itu begitu kami juga menyarankan ya, waktu itu kan sudah tahu bahwa Pak Anies akan menjadi calon presiden ya. Asumsi kita waktu itu ya ini pasti akan semuanya back to zero ya, jadi semuanya balik dari awal lagi, nol, nggak ada petahana dan segala macam seperti itu loh. Makanya kita coba dulu deh Pak Ridwan Kamil di Jakarta. Mudah-mudahan sukses yang
terjadi di Jawa Barat itu bisa diulangi di Jakarta gitu. Nah, tapi sekali lagi ya situasi 6 bulan yang lalu kan tentu berbeda dengan hari ini. Jangankan 6 bulan yang lalu, mungkin 2 hari yang akan datang juga mungkin akan berbeda situasinya. Nah, itu yang kemudian kami kembali menyampaikan kepada Koalisi Indonesia Maju, ya kita juga tidak perlu terlalu buru-buru juga ya. Waktu masih cukup, kemudian dinamika apa saja bisa terjadi, makanya kita cermati langsung dinamika masyarakat baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. Kemudian kita lihat juga konstelasi politik baik di nasional maupun kemudian di daerah masing-masing gitu. Dan nanti juga kita lihat hasil surveinya yang terakhir seperti apa ya. Ini kan masih banyak ya. Jadi perubahan-perubahan itu kan yang namanya juga politik. Bukan day to day saja, tapi second to second bisa terjadi. Makanya kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Oke, Bang Riza menanggapi. Kayaknya yang tahu hatinya cuma RK. Barangkali Gerindra juga sudah sempat ngobrol sama RK soal keinginannya ini. Ya. Siapa tahu, Bang. Awalnya justru dari Partai Golkar. Oke. Kan? Ketika Partai Golkar merekomendasikan atau memberi surat tugas ya, sila Partai Golkar, Kang Emil ini diberi tugas di Jawa Barat dan di Jakarta. Dan di Jakarta ada beberapa nama, diantaranya Ketua DPD Golkar nih, yaitu Bang Jaki Iskandar, itu juga harus diperhitungkan, dimunculkan ya. Belakangan malah ada nama Bang Erwin Aksa di Jakarta. Itu kan justru dari internal Golkar, bukan dari Gerindra. Nah, Gerindra sendiri melihat lebih kepada sosok Kang Emil sendiri yang tadi saya sampaikan berkali-kali kenapa Bang Dasko ya kan teman-teman di Gerindra pimpinan melihat Kang Emil ini punya peluang, memang berprestasi. Hari ini harus diakui Kang Emil punya segudang prestasi, memang prestasinya di Jawa Barat. Pak Jokowi dulu prestasinya cuma di kota Solo loh, satu kota kecil di Jawa Tengah, menang di Jakarta. Artinya belum ada perbincangan pribadi, belum ya Bang? Masa Kang Emil di Jawa Barat yang bersebelahan gitu ya sama Jawa Barat nggak menang di Jakarta atau nggak berani? Nah, saya pribadi, teman-teman kami di Gerindra melihat peluangnya besar dan artinya Gerindra tetap istiqomah ya Ridwan Kamil untuk di Jakarta. Iya, sampai hari ini kami melihat memang Kang Emil punya peluang. Tadi kan saya bilang Pak Jokowi dari Solo menang di Jakarta. Kang Emil Jawa Barat, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dekat sama Jakarta nih. Sama menang. Pokoknya yang diusung oleh Partai Gerindra dulu 2012 Pak Jokowi Ahok menang. 2017 Pak Anies Sandi menang. Insya Allah nanti kalau Emil diusung oleh Partai Gerindra, apalagi dukung partai-partai seperti Golkar, PAN, Demokrat, Gerindra bulat menang juga. Oke, kalau dari Mas Adi melihatnya bagaimana? Saya setuju siapapun yang diusung Gerindra di Jakarta itu menang. Dan tentu kita berharap ada kader Gerindra yang diusung oleh partainya sendiri di Jakarta. Kan itu jauh lebih bagus kan. Kader sendiri diusung sendiri dan menang.